penasihat hukum terdakwa. Surat dakwaan saja bisa memenuhi syarat Ya, kalau kita sudah yakin dengan surat dakwaan yang kita buat. Ada beberapa poin yang ada beberapa poin keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum, di antaranya kewenangan mengadili, karena ada fatwa dari Mahkamah Agung. Nanti akan kita tanggapi. Periksa mengadili perkara ini. Kami menilai yang dikurang pemeriksaan perkara adalah Pengadilan Negeri Jombang. Nah, cuma kami menghitung 37 hari sebelum tahap 2 di tanggal 7, 37 hari kalau kita hitung mundur, itu ada dakwaan itu disebut sebagai sebuah fatwa Mahkamah Agung nomor 170 garing KMA garing SK garing 2022 tanggal 31 Mei. Dinyatakan bahwa persidangan ini harus dilaksanakan di Surabaya. Sesuai dengan ketentuan dalam KUHP di pasal 85 yang mengajukan permohonan itu hanya 2 yang memiliki legal standing. 1, Ketua Pengadilan Negeri. Yang kedua, Kepala Kejaksaan Negeri. Nah, di luar itu tidak boleh itu. Nah, kami sampai menerima berkas perkara ini tidak melihat itu bentuk fatwa itu. Sehingga kami menilai urgensi dipindah ke Surabaya ini belum ketemu. Tapi kalau dilihat dari perkembangan 2 kali sidang, terdakwa masih dihadirkan secara online, itu kan sama aja gitu loh, dipindahkan dari Jombang ke Surabaya online juga gitu. Jadi kami juga ingin menggali ini lebih dalam. Jadi ya itulah salah satu yang kami ajukan keberatan. Kemudian yang kedua adalah di mana dakwaan itu tidak cermat, tidak jelas, kemudian tidak teliti. Padahal dakwaan itu harus cermat, jelas, dan menguraikan peristiwa itu secara detail. Sehingga hakim tidak kebingungan membaca, kami juga tidak kebingungan dalam menilai dakwaan yang menjadi induk untuk adanya tuntutan nanti ketika memang pasca putusan selah. Kemudian terdakwa juga memahami apa yang dimaksud dengan dakwaan itu yang 2 poin penting yang kita harapannya nanti putusan selah gimana? Hakim mengabulkan terus terdakwa bebas atau gimana? ya kalau harapan ya pasti kita berharap bahwa memang apa yang kita ajukan dalam eksepsi itu dikabulkan. Tapi andai pun tidak dikabulkan, maka ada permohonan tertulis yang kita ajukan pada hari ini yang minggu lalu sudah kita ajukan secara lisan, yaitu persidangannya secara offline. Itu penting. Karena kalau sudah dipindah ke Surabaya ternyata masih online juga, ini kan bagaimana jadinya? Mending di Jombang aja gitu loh. Ya. Kalau misal nanti putusan selah dikabulkan gimana Pak? Terdakwa bebas demi hukum atau gimana Pak? Kita belum bisa jawab karena masih kita melihat. Alasan kembali sejauh ini yang terkonfirmasi karena alasan apa? Kalau dari jaksa penuntut umum ngomongin minggu lalu alasannya satu, ada alasan COVID gitu. Karena kalau kita ngelihat dengan alasan karena COVID tadi, coba kita ngelihatnya jangan hanya di Jawa Timur, kita bandingkan dengan daerah lain. Apakah sidang perkara pidana maupun perkara pidana khusus terjadi secara offline? Untuk menggali ini lebih detail harus offline. Apalagi sidangnya tertutup, jadi tidak perlu ada kekhawatiran kalau bus begini datang ke sini ada gonjangannya, tidak perlu. Kalau memang ada kekhawatiran kayak begitu, mending di Jombang dan online dari Jombang, nggak apa-apa. Ini udah sampai Surabaya, masih online juga kan, jadi tanda tanya besar gitu. Dakwaan yang kurang cermat misalnya beberapa poin mungkin bisa Ada uraian terkait masalah peristiwa, di mana peristiwanya itu loncat-loncat. Ada peristiwa di tanggal 7 dia jelaskan dalam dakwaan itu jam 10, kemudian dia loncat ke jam 11. Dia cerita dari jam 11 tuh Gus Beki itu memberikan pengarahan selama 4 jam. Tapi uraian peristiwa 4 jam itu hilang gitu. Dia loncat peristiwa 10 hari kemudian di 4 jam, di jam 23.30 tengah malam gitu. Dan ada, kalau dilihat dari logika itu, maka ada wawancara di setengah 3 siang gitu. Nah, jadi kita dalam memahami dakwaan itu agak bingungan jadinya karena tidak cermat, tidak jelas dan tidak detail dalam Negeri Surabaya. Kami nilai bahwa tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara. Harusnya yang memeriksa mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jombang. Itu yang kalau sisanya adalah uraian di mana jaksa dalam merumuskan dakwaan itu tidak cermat, tidak jelas, jadi orang bingung. Kita bingung, terdakwa juga bingung gitu. Padahal standar membuat dakwaan itu harus cermat, jelas, uraian peristiwanya harus jelas. Nah, itu 2 poin penting yang kita sampaikan hari ini. Jadi tanggapannya dari pihak Agenda dilanjutkan besok di tanggal 1 untuk melihat respon dari penuntut umum terkait eksepsi kita. Kemudian setelah itu baru putusan selah yang berbarengan nanti juga dengan diputuskan berupa penetapan terkait permohonan kami pengajuan sidang secara offline. Nah, ini kan jadi lucu gitu loh.
kalau ternyata dari Jombang dipindah ke Surabaya dalam posisi yang konon katanya tidak stabil secara keamanan di Jombang dipindah ke Surabaya, tapi di Surabaya ternyata masih dibuat juga secara online. Jadi agak aneh gitu loh. Nah, mudah-mudahan lah hakim memiliki kejernihan berpikir untuk menilai bahwa perkara ini harus digali secara terang benderang, harus digali secara lebih mendalam